Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, karena Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah di pertemuan kali ini kita bisa bertatap muka kembali mengkaji ilmu agama. Subhanallah, ini nikmat yang sangat luar biasa, sangat besar, sangat agung sekali. Bagaimana tidak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita katakan sebagai nikmat. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan orang tersebut. Allah akan pahamkan orang tersebut, ya, terkait dengan masalah agama. Jadi barang siapa yang Allah mudahkan untuk belajar ilmu agama, maka tanda dari Allah Subhanahu, tanda orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ilmu agama adalah bekal terbaik bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Inilah sebab terbesar, ilmu agama adalah sebab terbesar seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat. Karena bagaimana seseorang bisa bahagia Pak kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu agama? Dalam rumah tangga jika tidak dilandasi ilmu agama akan hancur, akan rusak. Iya, karena tidak tahu hak istri, demikian pula istri tidak tahu hak suami, dan yang lain-lainnya. Kemudian ketika seseorang bermuamalah, jika dia tidak memiliki ilmu agama, maka besar kemungkinan dia akan jatuh kepada keharaman. Dan itu adalah sebab terbesar seseorang hidupnya menjadi sempit karena dia melakukan keharaman. Oleh karena itu, hendaklah kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk semangat, ya, terus semangat belajar ilmu agama. Dan jangan sampai di antara kita merasa minder. Ya, ketika belajar ilmu agama jangan minder. Nah, aku tuwek, ora pantes kayak ini. Enggak. Belajar ilmu agama enggak pandang tuwek, ya. Enggak pandang sudah berapa. Para sahabat dahulu banyak Pak di antara mereka yang umurnya 70 tahun baru masuk Islam, 60 tahun baru masuk Islam, baru kenal Islam, baru belajar ilmu agama. Maka kita pun hendaklah mencontoh mereka. Ini jangan merasa minder karena sudah tua. Jangan merasa malu. Kalau seandainya kita malu, minder, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu agama. Disebutkan dalam, ya, perkataan para ulama. Di antara para ulama mengatakan, atau ada ulama yang mengatakan, la yata'allamul ilm mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang, ya, malu-malu. Orang yang malu-malu, demikian pula orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang malu bertanya contohnya, atau malu datang ke kajian, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Demikian pula orang yang sombong, orang yang meremehkan, ayo podio, ya, kajian-kajian atau apa kajian itu, maka jelas dia tidak akan mendapatkan ilmu agama. Tidak akan mendapatkan ilmu agama, dia terhalangi dari ilmu agama. Dan apabila seseorang telah dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan ilmu agama, berarti dia telah dihalangi untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Baik Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Khut Aqidatak Minal Kitabi was Sunnah, yang mana di beberapa bulan yang lalu sudah kita mulai sekali pertemuan, ya, namun waktunya tidak cukup, akhirnya kita pending pembahasan ini. Namun insyaallah taala
Ya, saya sampaikan di awal kajian kita, insyaallah taala kita akan kajian setiap malam. Bapak Ibu, saya sampaikan insyaallah taala jika tidak ada halangan, kita akan kajian setiap malam. Jadi saya harap ya Bapak-bapak kalau memang bisa, waktunya ada, tidak ada halangan, ya, saya berharap kehadirannya. Saya harap kehadirannya. Ada snack, nggak ada snack, ya usahakan datang. Ya, sedikit orangnya atau tidak ada apa tuh? Apa kan kalau malam apa? Malam Jumat ada taksi. Oh gitu, ya udah kita jeda berarti. Malam Jumat vaksin ya? Kalau malam Seninnya kalau salah. Oh enggak. Kalau malam Jumat salah. Oh iya, sudah kalau gitu. Udah ada Ustaz tadi. Oh gitu ya. Apa? Oh, bahas itu dulu katanya nggak apa-apa. Karena kan cuman kalau bahasa Arab ini kajian yang tori, dia itu apa ya? Hanya jarang lah gitu kan. Kalau itu bisa didapati nanti di bulan berikutnya gitu. Apa kan ya? Labas enggak? Masya Allah. Baik. Anak nggak tahu ya. Tapi beliau ada tadi. Beliau ada mengizinkan, ya sudah. Ya, jadi setiap malam insya Allah, dan kajian kita akan bahas ini, dan kita akan selingi dengan kajian fikih juga. Fikih taharah, ya, berwudu bagaimana, ya, berwudu sesuai dengan wudunya Nabi. Kemudian bagaimana sholat sesuai dengan sholatnya Nabi, dan nanti insyaallah taala kita pun akan mengkaji, ya, permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dan sering sekali ditanyakan kepada saya, ya, permasalahan tentang rumah tangga. Nanti insyaallah taala kita akan kaji tentang, ya, talak, ya, dan seterusnya berkaitan dengan rumah tangga, ya, setelah kajian taharah, ya, dan sholat insyaallah taala. Kita nanti mengkajinya langsung praktek. Jadi begini nih, sholatnya Nabi atau wudunya Nabi begini, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, berdasarkan hadis, bukan berdasarkan kata orang, tidak, tapi kata Nabi SAW, atau berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kita selingi, ya, kajian ini malam ini, besoknya fikih dan seterusnya, seperti itu. Ya, jadi saya berharap kepada Bapak Ibu akan kehadirannya. Jadi kita manfaatkan waktu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas satu pertanyaan. Jadi kitab ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, metodenya adalah tanya jawab. Tanya jawab. Ya. Jadi penulis rahimahullah taala, beliau bawakan pertanyaan, kemudian beliau bawakan pula jawabannya, kemudian beliau sebutkan dalilnya. Nih jawabannya, nah ini dalilnya nih. Dan hendaklah kita demikian. Ketika kita ditanya tentang masalah agama, kemudian kita jawab, maka harus, ya, pertanyaan kita itu berdasarkan dalil. Apakah wajib kita sebutkan dalil? Yaitu kita lihat, ya, maslahat atau lebih besar mana maslahatnya. Bukan berarti ada mudaratnya, enggak. Ya, kita lihat juga. Kalau memang bisa disebutkan karena waktunya longgar, ya, disebutkan silakan. Tapi kalau asalnya karena waktunya sempit, sudah tidak masalah. Yang penting jawaban tersebut berdasarkan dalil. Ini ada dalilnya. Baik Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan karena Allah, kita sedikit ulang. Pertanyaan yang pertama yang sudah kita bahas adalah limadza khalaqanallahu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ini pertanyaan yang pertama, Pak, ya. Kenapa atau apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Jawabannya, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Allah menciptakan kita tujuannya agar kita beribadah kepadanya. Tujuannya agar kita beribadah kepadanya dan tidak melakukan peribadatan kepada selain Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah, baik itu batu, patung, kuburan, pohon dan seterusnya. Ini tujuan kita diciptakan oleh
Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kitab ini Bapak Ibu, kandungannya ya terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan. Makanya judulnya Khudh aqidatak minal kitabi was sunnati shahihah. Ambillah akidahmu, ambillah keyakinanmu, ambillah kepercayaanmu dari Al-Qur'an dan sunnah, maksudnya hadis as-sahihah yang sahih. Jadi tidak boleh kita meyakini sesuatu, ya tidak boleh kita meyakini sesuatu terkait dengan agama, ya, terkait dengan Allah, melainkan harus ada dalilnya dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Ya Bu ya, Bu, kitab ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Kenapa Pak kita bahas kitab ini? Karena Pak, pembahasan tauhid itu adalah pembahasan yang pertama kali didakwahi oleh Nabi. Tauhid, akidah, kenapa kita bahas? Ya, karena akidah ini pembahasan akidah, pembahasan tauhid, pembahasan agar kita mengesahkan Allah, beribadahnya kepada Allah adalah pembahasan yang didakwahkan oleh Nabi, ya, didakwahkan oleh Nabi pertama kali ketika beliau berdakwah. Dan karena pembahasan inilah Pak, Bu, saya sampaikan, karena pembahasan akidah inilah, karena pembahasan tauhid inilah Nabi kita yang mulia, yang setiap hari kita bersyahadat, beliau dimusuhi, beliau ingin dibunuh, beliau diusir, ya, ketika beliau berdakwah, ini mengajak orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan pengusirannya sangat keji sekali, dilempari dengan batu, kayu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah. Apakah Nabi diusir karena sebab yang dibawa Nabi itu sesat? Tidak benar. Jawabannya tidak, sama sekali. Tidak boleh, nggak boleh kita meyakini Nabi membawa sesuatu yang sesat. Bukan orang Islam itu. Tapi kenapa Pak Nabi dimusuhi karena beliau membahas ini? Karena tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat ketika itu. Iya. Maka tidak heran apabila ada orang berdakwah, apabila ada mubalik, apabila ada ustadz, ketika beliau berdakwah, mendakwahkan umat sebagaimana dakwahnya Nabi, ini mengajak orang beribadah hanya kepada Allah, tidak heran dia dimusuhi, tidak heran dia diusir, tidak heran dia ya dicemooh, dicela, dicaci maki, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Tidak heran Pak. Karena jangankan kita, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saja ya seperti itu. Ketika berdakwah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, mereka diganggu, dimusuhi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam dicaci maki, dicemooh. Nabi Ibrahim kita tahu kisahnya, beliau dilemparkan ke dalam api. Karena apa? Karena ini dakwahnya, mengajak Namrud dan bala tentaranya dan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Akhirnya beliau pun dimusuhi. Ya, karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Akhirnya beliau pun ingin dibakar dan dilemparkan, namun alhamdulillah Allah berikan pertolongan. Nabi Musa demikian pula. Dengan Fir'aun. Ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad pun seperti itu. Dimusuhi. Silahkan Pak baca sejarah awal-awal Nabi SAW dakwah Pak. Silahkan Pak. Kenapa beliau dimusuhi? Apa yang menjadi sebab beliau dimusuhi, dituduh sebagai tukang pemecah belah, sebagai orang yang keluar dari agama? Sebabnya Pak ini Pak, karena Nabi Muhammad berdakwah mengajak orang beribadah kepada Allah. Karena Nabi Muhammad berdakwah mengajak orang mengikuti apa yang beliau ajarkan. Itu Pak sebabnya. Maka ketika kita Pak melihat ada seorang dai, ada seorang ustadz, kemudian dia diusir, kemudian dia dimusuhi, nanti dulu kita jangan langsung cap dai atau ustadz ini sebagai orang yang nggak beres. Entar kita lihat dulu, kita cek apa yang menjadi sebab ustadz ini diusir. Kalau seandainya dakwahnya sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi, maka tidak boleh kita salahkan dia. Yang kita salahkan
Kenapa orang-orang tidak menerimanya? Kalau mereka katakan karena nggak sesuai dengan adat istiadat kami, oh sama berarti. Seperti alasan orang-orang yang mengusir Nabi Muhammad SAW karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kami. Ya. Meskipun pahit Pak, meskipun berat tantangan dakwah nih mengajak orang beribadahnya kepada Allah, namun ini tetap kita sampaikan Pak. Kenapa? Karena Pak, demi Allah Pak, bahaya sekali. Demi Allah Pak, bahaya Pak. Kalau seandainya seseorang jatuh kepada beribadah kepada selain Allah, pertama, mau sebanyak apapun sujud dia sampai jidatnya hitam, mau haji berapa puluh kali pun dia ke Mekah, umroh pun demikian, sedekah sampai habis hartanya, sholat malam sampai pucat mukanya, tapi kalau melakukan beribadah kepada selain Allah tidak ada artinya Pak. Tidak ada artinya. Allah berfirman tentang nabi Pak, para nabi, walau asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, dan ini tidak mungkin kalau seandainya engkau wahai Muhammad beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka akan terhapuslah amalanmu. Dan Pak, kalau seandainya seseorang meninggal dunia melakukan beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan kita akan bahas nanti bentuk-bentuk beribadah kepada selain Allah yang diistilahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Beribadah kepada selain Allah yang diistilahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah kesyirikan. Nanti kita akan bahas. Bahaya Pak Allah Pak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, yakni beribadah kepada selain Allah. Tidak Allah ampuni Pak. Kalau orang meninggal dunia dia pernah melakukan kesyirikan dan dia belum bertobat kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Namun Allah akan ampuni dosa yang lainnya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran pula, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang melakukan, kata Allah, innahu man yusyrik, barang siapa yang melakukan kesyirikan, kata Allah Pak, ini beribadah kepada selain Allah, maka Allah haramkan surga untuknya. Allah haramkan Pak surga untuknya, dan tempatnya adalah neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kekal Pak, kekal di dalam neraka Pak, selama-lamanya Pak. Kalau ada orang meninggal dunia melakukan kesyirikan, melakukan beribadah kepada selain Allah, disiksa, diazab oleh Allah selama-lamanya Pak di dalam neraka, tidak akan keluar dari neraka. Dan sudah kita sebutkan Pak, di antara kengerian neraka Pak, apinya 70 kali lipat panasnya daripada panasnya dunia, daripada panasnya api dunia. Dan 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Pak, siapa di antara kita yang sanggup Pak diazab, dibakar, tidak pernah berhenti Pak, tidak pernah berhenti. Makanya saya teringat, saya selalu ingat ketika membahas ini perkataan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lau 'alima ahlun nari annahum yalbasuna fin nari 'adad al-hasad dunya la farihu. Walau 'alima ahlul jannati annahum yalbasuna fil jannah 'adad al-hasad dunya la hazinu." Kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, kalau seandainya penghuni neraka Pak yang kekal, kalau seandainya penghuni neraka, mereka mengatakan ini, kalau seandainya penghuni neraka, mereka tahu mereka disiksa di neraka, mereka tinggal di neraka lamanya sebanyak hitungan kerikil yang ada di dunia ini, niscaya mereka akan senang, gembira. Dan kalau seandainya penghuni surga yang kekal, kalau seandainya penghuni surga mereka mengetahui bahwa mereka tinggal di surga, menikmati apa yang ada di surga lamanya sebanyak hitungan kerikil di dunia ini, saya mereka akan sedih. Kenapa Pak? Kenapa? Karena sebanyak apapun kerikil di dunia Pak, kalau dihitungi satu-satu Pak, pasti akan habis Pak.
Tapi Pak, tidak mungkin. Kalau orang udah masuk ke neraka, masuk ke surga sudah Pak, abadul abad. Abadul abad selamanya Pak. Yang diazab sudah selamanya, nggak ada hentinya, tidak ada akhirnya. Dan yang masuk surga pun demikian, sudah selamanya, tidak akan ada hentinya merasakan kenikmatan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan kita Pak di dunia ini Pak, ketika Allah memberikan kesempatan hidup bagi kita, subhanallah Pak, kita berusaha manfaatkan hidup ini Pak. Demi Allah Pak, senikmat apapun kehidupan kita di dunia ini, sebanyak apapun harta kita, kalau seandainya kita tidak taat kepada Allah, kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yang terbesar adalah kesyirikan, wallahi Pak, di akhirat ya, itu semua tidak akan menyelamatkan kita, tidak akan menyelamatkan kita ya. Demi Allah Pak, orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka, orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka, ini saya sebutkan sedikit kisah atau cerita yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, bagaimana kondisi orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka. Mereka Pak berharap sekali Pak, mereka sangat berharap ketika mereka sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau seandainya mereka memiliki harta dunia sebesar dunia dan yang semisalnya, ya, mereka sangat ingin harta tersebut mereka tukarkan, supaya mereka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tidak disiksa. Bahkan mereka berharap sekali sudah ditukarkan saja saya dengan anak saya. Iya Pak, karena saking pedihnya Pak. Pokoknya sudah, biarkan anak, ya, istri, keluarga yang disiksa, yang penting saya selamat. Mereka itu yang mereka inginkan, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Karena di sini Pak, di dunia inilah ya seseorang bisa mendapatkan bisa mencari keselamatan di dunia ini. Kalau seandainya sudah meninggal dunia, sudah Pak, ya tanggung jawab masing-masing atas apa yang diperbuat. Makanya Pak, dalam rangka kita mencari keselamatan, kita bahas ini Pak, kita bahas ini. Dan berapa banyak Pak di antara kita yang belum tahu pembahasan ini, atau ada di antara kita namun lupa. Karena kita ini selama ini coba tidak pernah kita adakan kajian-kajian yang seperti ini, atau jarang sih dahulu. Anak-anak pun ya ketika mereka mengaji, dan kita dulu ya pun seperti itu, sekedar tahu huruf saja, sudah selesai tahu huruf, tapi tidak diajarkan akidah yang benar, tidak diajarkan amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Akhirnya ketika sudah ya merasa bosan, sudah ditinggalkan. Maka kita akan kaji ini. Dan wallahi Pak, kitab ini sangat bagus sekali, sangat ringkas, metodenya tanya jawab, langsung ada dalilnya. Jadi tenang kita, jawaban ini benar. Kenapa? Karena diiringi ya dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ya, seperti ini. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah, ya jelas sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pertanyaan yang pertama itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala, atau apa tujuan Allah menciptakan kita? Ini sudah kita bahas. Itu Allah ciptakan kita untuk beribadah, atau hanya untuk beribadah kepadanya, tidak melakukan kesyirikan. Ingat Pak, untuk beribadah. Ini sudah kita sebutkan. Dalilnya apa Pak? Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah dalam surat Az-Zariyat, tidaklah Ku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan dalilnya lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal 'ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang hendaknya, atau hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh para hamba adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak ya. Kan yang pertama sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita agak ngebut dan saya harap Bapak Ibu fokus. Bu, siap Bu?
Insyaallah siap. Baik. Tapi pertanyaan yang kedua itu ada sin. Sin itu maksudnya soal. Jim jawab. Ma hiyal ibadatu? Apa itu ibadah? Pak, kita kan sudah tahu ya bahwa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah. Dalilnya sudah disebutkan. Nah, kemudian penulis ingin mengantarkan kita agar kita mengetahui apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah, kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'al. Ibadah adalah sebuah nama. Ibadah itu sebuah kata, bayang kan? Ibadah ya kan, sebuah kata, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, baik berupa perkataan atau perbuatan. Nah, ini ibadah. Saya ulangi, ibadah adalah sebuah nama, nih, sebuah ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan. Itu gampangnya dah. Ibadah itu semua yang Allah cintai, baik berupa perkataan atau perbuatan. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa Allah mencintai sesuatu? Bagaimana kita tahu Allah mencintai suatu perkataan atau suatu perbuatan tertentu? Jawabannya, lihat di dalam Al-Quran, lihat di dalam hadis. Kalau ada perintah, apa sih itu? Ibadah. Karena nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Ya. Kalau seandainya ada larangan, maka itu haram. Jadi ibadah itu, cara mengetahui sesuatu itu ibadah, kita lihat di Al-Quran, yang kita pelajari ya. Kalau ada perintah dari Allah, demikian pula dari hadis Nabi, nah itu pasti ibadah, karena itu dicintai oleh Allah. Jadi sekali lagi Pak, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan. Di sini beliau contohkan kadu'ai wassalati wadzabhi wa ghairiha, seperti doa, seperti berdoa, salat, ya, menyembelih dan yang lain-lainnya. Nah, ini contohnya ibadah. Jadi ibadah itu nggak cuma salat, Pak. Ibadah itu nggak cuma salat 5 waktu, tapi semua yang dicintai oleh Allah, semua perkataan yang dicintai oleh Allah, semua perbuatan yang dicintai oleh Allah itu ibadah, Pak. Iya, berbakti kepada orang tua, Pak, ibadah terbesar. Iya, sedekah ibadah, zikir ibadah, bekerja untuk menafkahi istri dan anak, iya, ibadah kalau memang niatnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Iya. Dan banyak sekali. Ya, ibadah itu banyak sekali. Dan ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ibadah yang wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu kita pelajari dalam kitab-kitab para ulama. Jadi di sini beliau contohkan ya, contoh ibadah seperti berdoa. Jadi berdoa itu ibadah. Salat, kemudian menyembelih, ya, tujuannya untuk beribadah. Beliau bawakan dalil, qala ta'ala, Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam surat Al-An'am. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusuki ini ada 2 tafsiran. Maksudnya ibadah, bisa maksudnya sembelihan atau kurban. Nusuki ini ada 2 tafsiran, bisa maksudnya ibadah, bisa juga maksudnya adalah sembelihan, kurban, maksudnya kurban. Sesungguhnya salatku, kurbanku atau ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Ya, ini dia. Jadi salat itu ibadah, sembelihan itu ibadah juga. Ini diantara contohnya. Dan ini sering kita ucapkan, Pak, betul tidak? Sering kita ucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah semata. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak demikian. Ngomongnya ini, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya ya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Tapi pas paceklik datang ke kuburan minta-minta. Padahal itu ibadah. Ibadah hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah.
berarti ya perbuatannya itu mendustakan ucapannya. Baik, kemudian beliau bawakan dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala. Ini hadis qudsi, Pak. Ada hadis qudsi. Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai yang dilakukan oleh hambaku ya, dari amalan yang aku wajibkan padanya. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai, tidak ada amalan yang lebih aku cintai, yang paling aku cintai yang dilakukan oleh hambaku daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi sesuatu yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Sedikit faedah, Pak, dari hadis ini, Pak. Tadi kan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya, tidak ada ibadah yang paling aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba atau yang dilakukan oleh hambaku daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Dari sini kata para ulama, Pak, kalau ada amalan wajib berbenturan dengan amalan sunnah, mau tidak mau harus melakukan salah satu dan meninggalkan yang satunya, maka dahulukan amalan yang wajib. Amalan yang wajib. Jadi kalau ada dua amalan berbenturan, yang satu wajib, yang satu sunnah, maka dahulukan yang wajib. Contohnya, Pak, contoh aja, ada orang punya uang 50.000. Cuman 50 ribunya dia punya. Kemudian dalam kondisi beras habis, pempas anak habis, pokoknya kalau anak istri itu butuh banget nanti. Kemudian pas di jalan ada yang minta-minta. Ada yang minta-minta. Kalau kita kasih kepada orang yang minta-minta, yang di rumah nggak kebagian atau kurang. Ya. Kalau kita nggak kasih, berarti ini kan untuk orang rumah. Tapi ini kan ada dua pilihan kan? Mana kita dahulukan, Pak? Beli beras, betul. Karena lebih wajib. Ini sunnah, ini untuk memberi, ini sunnah. Kalau ada amalan, atau dua amalan, yang satu wajib, yang satu sunnah, maka dahulukan yang wajib. Kalau memang nggak bisa digabungkan, Pak, ya. Kalau seandainya beras cukuplah sekilo, ya udah kasih orang tadi 10.000, enggak masalah. Kalau memang bisa digabungkan. Tapi kalau seandainya 50.000 ini nggak cukup buat beli beras, beli pempes dan seterusnya gitu, ya sudah, mohon maaf, Pak, gitu nggak bisa. Karena ada yang lebih wajib. Contoh lagi, Pak, kita kesiangan contohnya. Bentar lagi matahari terbit. Kita bangun kesiangan. Iya. Waktu hanya tinggal untuk sholat subuh. Kalau tinggal untuk 2 rakaat gitu ya. Kalau seandainya kita sholat sunnah dulu, maka matahari terbit habis waktu subuh. Kalau seandainya kita sholat subuh 2 rakaat, kita nggak sholat sunnah, gimana, Pak? Mana kita dulu, Pak? Sholat subuh. Sholat subuh. Adapun nanti sholat sunnah bisa dikodok, nggak masalah. Kalau memang itu sudah biasa kita lakukan. Jadi kalau ada amalan wajib kemudian berbenturan dengan amalan sunnah, tidak bisa digabungkan, tidak bisa kita lakukan semuanya. Maka kita dahulukan yang wajib. Kita dahulukan yang wajib. Atau bisa digabungkan keduanya, namun maslahatnya lebih besar apabila kita lakukan yang wajib saja. Maslahatnya lebih besar. Contohnya, Pak, pas kajian ini sering orang-orang merasa heran gitu ya. Ketika ada kajian, kemudian jeda, ya kan? Karena mendengarkan azan. Ada apa? Udah sholat ya, sudah sholat. Contohnya ada kajian, kemudian setelah waktu isya datang, jeda, sholat. Nanti setelah isya itu langsung apa? Langsung kajian. Jadi nggak sholat sunnah dulu, ya kan?
maka kita katakan tentu ya kajian itu lebih utama. Salat sunnah itu bisa kita lakukan nanti, ya kan, di rumah. Seperti itu. Jadi ada, kalau gini aja kaidahnya, kalau ada amalan wajib berbenturan dengan amalan sunnah dan tidak bisa kita gabungkan, maka kita dahulukan yang wajib. Tapi Pak, kalau kita bisa lakukan semuanya Pak, lakukan Pak. Nurun ala nur, khair ala khair. Cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan, tentu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Seperti itu. Jadi seperti itu Pak ya kaidahnya. Jangan dibalik. Kalau dibalik, ini orang tertipu Pak oleh syaitan. Makanya para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan, barang siapa yang mendahulukan perkara sunnah daripada perkara wajib, maka dia telah tertipu. Maka dia telah tertipu. Barang siapa yang mendahulukan perkara wajib, kemudian dia tidak melakukan perkara sunnah, maka dia dimaafkan. Tertipu Pak, ada orang dia nanya sholat tahajud bagaimana caranya supaya gini. Sholat 5 waktu ditinggalkan, gak bakalan bermanfaat. Sholat wajib 5 waktu kerjakan. Sekarang Anda nggak perlu nanya sholat tahajud 5 waktu dulu dikerjakan. Ya. Kalau memang sudah dikerjakan, ya bisa dikerjakan, silahkan sholat tahajud. Tapi kalau seandainya bangun nggak bisa Pak di malam hari, capek karena siang kerja banting tulang, ya, macul atau dan seterusnya, ya, kemudian malam capek sekali, maka minimal Pak 5 waktu ini dijaga Pak, dijaga 5 waktu ini, dijaga. Karena barang siapa yang mendahulukan 5 ini perkara wajib daripada perkara sunnah, padahal dia pengen melakukan perkara sunnah tapi dia tidak bisa melakukannya, maka dia dikasih uzur, dimaafkan. Tapi kalau seandainya seorang mendahulukan perkara sunnah daripada perkara wajib, dia tertipu oleh syaitan. Ini faedah dari hadis ini. Baik, kemudian selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga, kaifa na'budullaha? Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apakah boleh dengan perasaan kita yang penting baik? Apakah sing penting ya sak sirku, sak karepku? Ora iso ngono, Pak. Kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawabannya kama amaranallahu wa rasuluhu. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya. Ini Pak jawabannya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana tata caranya? Jawabannya kama amaranallahu wa rasuluhu. Sebagaimana atau sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Pak, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, Bu, masih bersama saya? Taib.